wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini bersama saya Eli Zahara dalam channel Dosen Akiza Channel akan membahas tentang hukum aul dan rad dalam waris Islam. Langsung saja kita simak di video selanjutnya. Pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama, definisi aul. Kedua, pokok permasalahan dalam aul. Ketiga, definisi rad. Keempat, pendapat ulama tentang rad. Dan yang terakhir, contoh-contoh kasus rad dan aul. Aul yaitu keadaan jumlah bagian para ahli waris boleh jadi lebih besar dari satu atau jumlah saham lebih besar dari asal masalah. Menurut istilah yaitu bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris. Pokok masalah yang dapat dan tidak dapat diaulkan. Pokok masalah dalam ilmu waris itu ada 7, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Masalah yang dapat diaulkan adalah masalah 6 dapat diaulkan ke 7, 8, 9, dan 10. Masalah 12 dapat diaulkan ke 13, 14, 15, dan 17. Dan masalah 24 dapat diaulkan ke 27. Contoh kasus aul. Seseorang meninggal dengan ahli waris, suami dan 2 saudara perempuan kandung. Sedangkan harta yang ditinggalkan adalah 7 juta rupiah. Maka cara perhitungannya, ahli waris suami mendapat bagian 1/2. Asal masalahnya 6, saham 3. Jadi jumlah bagian yang didapat 3 dikali 7 juta dibagi 7 sama dengan 3 juta. 2 saudara perempuan sekandung mendapat bagian 2/3. Sahamnya adalah 4. 4 dikali 7 dibagi 7 sama dengan 4 juta rupiah. Nah, pada contoh tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pembilang adalah 7. Jumlah angka bagian dari ahli waris lebih besar dari jumlah penyebut, yaitu 6, yang menjadi angka jumlah harta peninggalan atau yang menjadi asal masalahnya. Oleh karena itu, angka 6 diaulkan menjadi 7. Selanjutnya adalah rad. Rad ialah berkurangnya asal masalah dan bertambahnya jumlah bagian. Rad merupakan kebalikan dari aul. Misalnya, dalam suatu pembagian hak waris, para ashabul furud telah menerima haknya masing-masing, tetapi masih ada sisa. Akan tetapi tidak ada kerabat lain sebagai asobah, maka sisa dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Tujuan rad mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang ada seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Pendapat ulama tentang berhak mendapat dan tidak mendapat rad. Pertama, ashabul furud yang dapat menerima rad hanya 8 orang. Anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, ibu kandung, nenek, ibu dari bapak, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu. Ahli waris yang tidak mendapat rad ialah suami dan istri karena kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan sababiyah, karena sebab pernikahan. Kedua, Umar bin Affan berpendapat bahwa sisa harta secara mutlak dikembalikan kepada semua ahli waris tanpa membedakan status kekerabatannya. Dan yang terakhir, Zaid bin Thabit berpendapat bahwa sisa harta warisan diserahkan kepada Baitul Mal. Berikut contoh kasus rad. Seseorang meninggal dengan ahli waris terdiri dari ibu dan seorang anak perempuan. Sedangkan harta tinggalannya adalah sebesar 100 juta rupiah. Maka bagian masing-masing adalah ahli
Ahli waris ibu mendapat bagian 1/6. Jumlah bagian 1/6 dikali 100 juta dibagi 4 sama dengan 25 juta. Ahli waris anak perempuan mendapat bagian 1/2. 3 dikali 100 juta dibagi 7 sama dengan 75 juta. Jika di dalam ahli waris terdapat suami atau istri, maka bagian suami atau istri diberikan terlebih dahulu. Contoh berikutnya adalah seorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri dari suami dan ibu. Harta peninggalan 60.000. Ahli waris suami mendapat bagian 1/2, di mana asal masalahnya 6. 1/2 dikali 6, jumlah bagian 3. Ahli waris ibu mendapat bagian 1/3. 1/3 dikali 6, jumlah bagian 2, jadi sisa 1. Nah, sisa 1 bagian langsung diberikan kepada ibu, di mana 2 ditambah 1 sama dengan 3, karena dia saja yang mendapat bagian selain suami, sehingga bagian ibu menjadi 3. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.